Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capri, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Tower. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Fool. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya King of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Swords. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan bahwa akan ada harapan, kedamaian, dan mimpi-mimpimu yang sepertinya akan segera terwujud sebentar lagi. Walaupun di balik itu semua, kamu telah melewati berbagai macam penderitaan, berbagai macam pengkhianatan, berbagai macam kekecewaan yang kamu dapati dikarenakan situasi dan keadaan yang selama ini mungkin tidak berpihak kepada dirimu. Oke, tergambar di kartu ini, ya. Kamu ibarat sedang tertelungkup, ditikam oleh beberapa bilah pedang yang begitu tajam pada punggungmu. Tetapi yakinlah, pada akhirnya kamu akan bangkit. Pada akhirnya kamu akan bergerak, diterpa dengan hembusan angin malam, serta dengan suara dari burung hantu yang saling bersautan. Dia akan menyadarkanmu, dia akan membangunkanmu, dan sepertinya lukamu itu, perihmu itu, akan kamu jadikan begitu banyaknya pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Sehingga hal-hal baik, sehingga harapan akan terbuka lebar, akan muncul kembali di depan matamu. Karena apa? Karena ada komitmen dan keyakinan di dalam dirimu bahwa luka yang kamu rasakan, bahwa kekecewaan yang kamu dapati dari berbagai macam situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu ini adalah sesuatu hal yang akhirnya membuat kamu ingin dan berkomitmen untuk menjadi yang terbaik, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk selalu melakukan hal-hal yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dan dengan begitu, kamu akan menemukan begitu banyak harapan, begitu banyak peluang dan kesempatan yang akan semakin terbuka lebar. Karena apa? Karena mungkin kesalahanmu di masa lalu, ya, telah kamu akui dan kamu belajar dari kesalahanmu. Oke, dan kekecewaanmu, ya, kesakitanmu
terhadap orang lain, terhadap situasi, ya, terhadap keadaan apapun yang mungkin dulunya pernah terjadi. Nah, itulah bekal kamu untuk lebih bisa selektif, untuk lebih bisa logis, dan untuk lebih bisa objektif, ya, di dalam melihat, memandang, menilai, dan memutuskan sesuatu hal-hal yang sangat penting dan sangat berharga di dalam kehidupanmu, agar kamu tidak lagi keliru di dalam penilaiannya. Nah, jadi ada pengalaman, ya, yang sangat berharga yang kamu dapati dari keadaanmu yang lalu, sehingga di kedepan hari kamu akan lebih bisa melangkah lebih lebar, melompat lebih tinggi. Karena apa? Karena di samping kamu telah menata dirimu menjadi lebih baik, ya, kamu juga telah menyusun strategi, menyusun langkah-langkah terbaik agar semuanya bisa berjalan jauh lebih baik daripada apa yang pernah kamu lewati. Nah, jadi di saat kamu bertemu dengan lingkungan baru, pekerjaan baru, bisnis baru, usaha baru, misalnya begitu, ya, kamu akan lebih tahu, ya, cara memanfaatkan keadaan, cara belajar dari kesalahan, dan juga cara bekerja sama, cara berkolaborasi yang sangat baik dan sangat kompak dengan lingkungan-lingkungan dan orang sekitar yang mungkin nantinya akan kamu temui. Nah, jadi mungkin inilah, ya, salah satu harapan, ya, terbesar kamu yang akan segera menjadi nyata, ya, walaupun harapan ini tidak datang dengan begitu saja. Harapan ini datang dari luka, datang dari kekecewaan, dan datang dari kesakitan, ya, karena berbagai macam situasi dan keadaan yang menikamu, ya, yang seolah menyudutkan kamu beberapa waktu lalu. Tetapi dengan hal itu, kamu akan bisa menata diri, berkomitmen menjadi yang terbaik, serta memiliki langkah dan strategi terbaru, strategi terbaik untuk menemukan kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi kartu ini memang menggambarkan kekalahan. Oke, menggambarkan situasi yang tidak baik-baik saja. Oke, ya. Nah, tetapi kekalahan dan situasi yang tidak baik-baik saja ini, ya, adalah menjadi langkah awal dirimu untuk bertransformasi, untuk mereformasi kehidupanmu agar menjadi lebih baik. Oke? Nah, jadi tergambar di kartu ini, ya. Di sini ada seekor ataupun beberapa kupu-kupu yang berterbangan dengan sangat indahnya, dengan sayap dan warna yang memukau. Tetapi ingat, kupu-kupu ini berasal dari ulat, dari kepompong yang bentuknya sama sekali tidak ada indah-indahnya. Dan dia hanya menempel di dahan pohon, di selembar daun untuk berkamuflase, untuk bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan cantik. Nah, jadi inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Memang, kamu selama ini dibalut dengan kekalahan, ya. Situasi di dalam kehidupanmu seolah situasi yang selalu menyudutkan kamu. Selalu selalu membuat dirimu itu merasa terpojok. Ya, seperti kamu dihadapkan dengan kekalahan, kegagalan, dan kebangkrutan, ya, di bisnis dan usaha, di pekerjaan, ataupun di kegiatan-kegiatanmu yang lain. Nah, tetapi pada intinya, poinnya adalah kamu akan bisa belajar banyak dari pengalamanmu yang lalu. Kamu akan bisa ambil benang merahnya, ambil pelajaran yang berharga, serta ambil pengalaman yang sangat bermakna dari itu semua. Sehingga, ya, ke depannya kamu akan mampu ganti kekalahan dengan kemenangan-kemenangan, ganti ketakutan dengan keberanian-keberanian, dan ganti situasi yang tidak baik-baik saja menjadi situasi yang lebih nyaman, lebih baik, ataupun lebih bisa kamu kendalikan daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini adalah perubahan yang baik, ya.
perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan terjadi baik di dalam dirimu ataupun di dalam sendi-sendi kehidupanmu. Nah, perubahannya seperti kemajuan, kesuksesan dari pekerjaan begitu ya. Peningkatan, berkembangnya bisnis dan usaha yang baru-baru ini kamu jalani, yang baru-baru ini kamu rintis, ataupun baru-baru ini ditawarkan kepada dirimu, ya. Dan ada hubungan antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang sekitar, dan antara kamu dengan orang-orang yang kamu sayangi, itu menjadi semakin harmonis, menjadi semakin nyaman, menjadi semakin seimbang. Karena apa? Karena kamu mampu tunjukkan bahwa kenyamanan, kepercayaan akan tumbuh subur dengan sendirinya berkat sikap baikmu, berkat tutur kata yang sopan, dan juga hal-hal baik, dampak baik yang selalu bisa kamu berikan kepada mereka. Nah, jadi mungkin inilah maknanya ya, jika kita telah melewati berbagai macam rintangan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Ya, jika kita telah banyak melewati ombak besar, ya, badai hitam yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan dengan begitu kita akan memiliki pengalaman yang syarat, memiliki pelajaran yang sangat banyak, serta kita lebih mengetahui karakteristik, tipikal orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, jadi di saat kita dipertemukan dengan lingkungan baru, lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih positif, maka kita akan lebih pintar dan lebih mampu untuk menempatkan diri, ya, dengan sangat tepat dan dengan sangat benar. Nah, jadi perubahan baik ini memang tidak datang dengan begitu saja, tetapi kamu tarik, kamu undang ke dalam kehidupanmu karena ada komitmen di dalam dirimu untuk menata diri menjadi lebih baik dan untuk mengatur langkah dan strategi terbaik apalagi yang harus kamu lakukan di setiap harinya. Nah, makanya perubahan ini tertarik masuk ke dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya the Fool. Nah, Fool adalah siklus baru di dalam kehidupanmu ya. Di saat kamu telah mampu mendengarkan sinyal dari alam semesta, mendengarkan orang sekitar, mendengarkan hati nuranimu sendiri ya, dan di saat kamu dulu kecewa, terluka, terjadinya kebangkrutan, terjadinya kehancuran di kegiatan-kegiatanmu, dan di saat itulah kamu ambil tindakan cepat, ambil keputusan penting, yaitu kamu lepaskan, ikhlaskan ya apa yang telah hilang darimu. Ya, bahkan penghasilanmu pergi hilang darimu tidak masalah. Dan dengan begitu kamu akan bisa melangkah lagi, berjuang lagi, mencari lagi ya, seperti pekerjaan, bisnis dan usaha yang mungkin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di saat itulah mungkin kamu dipertemukan dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan lebih bisa menata dan membangun kehidupanmu menjadi lebih baik. Makanya di sini tergambar kamu sedang memulai siklus baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi terbaikmu serta dengan pikiran, hati yang begitu lepas dan tenang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, jadi ini adalah perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, seperti musim dingin ya, yang segera berganti dengan musim semi, maka bunga-bunga akan tumbuh, maka rumput-rumput akan tumbuh dengan suburnya, serta danau yang membeku akan kembali mencair dan akan bisa menghidupi makhluk hidup ya yang bergantung kepada air segar yang dimilikinya. Nah, jadi perubahan yang baik datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu dan semoga akan bisa kamu pertahankan setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi memang di sini tampak kamu terlihat lebih tenang ya, lebih kalem, lebih memiliki wibawa yang tinggi. Kenapa? Karena mungkin kamu selain lebih berpengalaman, pelajaran di masa lalu semakin banyak, pengalamannya semakin syarat begitu ya. Serta
Kamu juga tidak lagi pelin-pelan, tidak lagi gegabah, tidak lagi kekanak-kanakan ya di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Apapun itu permasalahannya. Nah, jadi dengan ketenanganmu, dengan kedewasaanmu, akhirnya kamu lebih bisa menjadi seimbang, ya, menyeimbangkan antara pola pikir, sikap, ya, cara komunikasi dan cara memperlakukan orang lain itu bisa menjadi teratur, bisa menjadi lebih baik dan dengan begitu kamu akan bisa melakukan hal-hal apapun dengan sangat efisien, efektif dan baik. Nah, dengan keseimbangan ini. Jadi, kamu lebih bisa berpikir jernih, lebih bisa memutuskan hal-hal penting dengan sangat tepat, ya. Dan tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam dirimu untuk bertindak, untuk melakukan hal penting ataupun untuk mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi kesuksesan dan kemenangan akan segera kamu raih. Ya, imbasnya meningkatnya finansial menjadi semakin tajam ke atas atau menjadi semakin sejahtera. Oke, nah dengan kesejahteraanmu, dengan finansial yang baik, maka kamu akan mampu bahagiakan, persembahkan kenyamanan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Oke, nah tetapi ingat di sini ada pesan pentingnya. Jangan sampai kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan ini akan membuat kamu terlena dan abai. Kenapa? Karena di depan perjalananmu akan masih banyak tanggung jawab baru. Akan masih banyak tugas baru. Kompetisinya akan semakin ketat. Persaingannya akan semakin besar. Nah, jadikanlah kemenangan ini sebagai awal dari langkah kehidupanmu, bukan sebagai akhir dari perjalananmu. Oke, mengerti ya? Nah, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn ya benar-benar mampu mendapati ya di mana harapan terbesar kamu benar-benar akan nyata, benar-benar akan terwujud di dalam kehidupanmu. Tetapi dengan sebagai catatan, kita harus lebih bisa berkomitmen, harus lebih bisa bertekad untuk menjadi yang terbaik dan untuk bisa mengundang kesuksesan dan kemajuan datang ke dalam kehidupan kita. Nah, dengan kita telah mampu menata diri menjadi yang terbaik dan kesuksesan menghampiri kita, keuangan menjadi semakin baik, maka kebahagiaan dan kenyamanan akan bisa kita persembahkan untuk siapapun yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.